Dan kenapa kok selalu ada inna fatahna laka fatham mubina di dalam rata-rata maulid pakai itu? Kenapa? Karena setelah membaca inna fatahna laka fatham mubina, setelah itu kita akan diceritakan orang yang paling luar biasa. Ada acara hari ini Al-Fakir diberikan amanah oleh Al-Habib Al-Muhajir untuk memberikan mau'izatul hasanah yang sejatinya Al-Fakir tidak pantas karena ini bukan bagian saya, Habib. Saya tidak bisa ceramah, Habib. Saya bagian pembantai, Habib. Kok malah diundang ceramah? Seharusnya harus didatangkan musuhnya di sini, Habib. Karena begini, Sayyidina Ali itu pernah berkata, ini dikutip oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Kasrawi di dalam kitab Mausu'atu Athari Sahabah juz 2, kitabnya ada 3 juz. Nah, beliau pernah mengatakan, Sayyidina Ali sendiri, man sabba Aba Bakar wa Umar lam tatayassar lahu taubatun abada. Orang yang pernah menghina Abu Bakar dan Umar, maka akan sulit bagi dia untuk tobat selamanya. Bayangkan, mencaci Abu Bakar dan Umar, apalagi keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keren kan Sayyidina Ali ini ya. Orang yang pernah menghina Abu Bakar dan Umar akan sulit bagi dia untuk taubat selamanya. Abu Bakar dan Umar, apalagi keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mengapa di setiap maulid selalu di awal-awal ada inna fatahna laka fathan mubina. Itu kan surah Al-Fathu. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Jadi cerita ayat itu begini, asbabun nuzul. Ya. Kalau di Al-Qur'an namanya asbabun nuzul. Pada ayat kedua, liyaghfira lakallah. Kalau kita melihat di dalam tafsir Al-Qurtubi, Qurtubi ini nama daerah Cordova di Spanyol, baratnya nguling, Pak. Ya, anggap ke barat terus. Nah, Imam Qurtubi waktu menafsiri ayat ini, beliau meriwayatkan bahwa suatu saat ada 3 golongan yang istiqomah mencaci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama orang munafik, yang kedua orang Yahudi, yang ketiga musyrikil Arab. 3 golongan ini istiqomah setiap hari mencaci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu saat Rasulullah menyampaikan surah Al-Ahqaf ayat 9. Waktu itu turun surah Al-Ahqaf dari Allah, Qul ma kuntu bid'an minar rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Katakan wahai Muhammad bahwa kamu bukanlah nabi yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad ini bukan nabi pertama. Sebelum Nabi Muhammad ini sudah banyak nabi-nabi. Bayangkan 124.000 yang menjadi rasul, ada 313. Jadi Nabi Muhammad ini bukan nabi pertama. Katakan kepada umat mereka, kepada umatmu yang ada di Arab ini. Nah, wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, kata Nabi Muhammad melalui ayat dari Allah ini. Aku tidak tahu kalian ini akan selamat apa tidak nanti di hari kiamat. Begitupun aku. Jadi Nabi Muhammad tidak bisa menjamin umatnya selamat dan dirinya juga selamat. Semua tergantung kudrat dan iradah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah Allah. Saya mau dimasukkan neraka, ya terserah Allah. Intinya seperti itu kata Nabi itu. Saya tidak bisa menjamin, saya pun tidak dijamin, kata Nabi Muhammad. Lah, ketika surah Al-Ahqaf ayat 9 turun, serentak 3 golongan tadi, orang munafik, orang Yahudi dan musyrikin Arab tertawa di depan Nabi Muhammad. Hei Muhammad, kata mereka, kalau kamu saja belum tentu selamat, ngapain saya ikut kamu?
Kalau kamu saja belum tentu masuk surga, ngapain kamu maksa kita? Kamu berdakwah kepada kita, kita disuruh ikut kamu ya. Buat apa kan kamu saja belum tentu selamat kok? Ayatnya jelas loh dari Tuhan kamu itu. Ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Kita sama-sama gak tahu nanti di hari kiamat selamat apa tidak. Nah, ketika tiga golongan ini tertawa, langsung dibantah seketika oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surah Al-Fathu barusan. Allah menurunkan ayat liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Dibantah oleh Allah bahwa ayat itu berarti semua dosa Nabi Muhammad yang dulu sampai akan datang akan diampuni oleh Allah. Berarti menunjukkan Nabi Muhammad itu maksum, terjaga dari dosa, dan akan selalu dituntun oleh Allah siratal mustaqimah, ke jalan yang pasti benar. Setelah ayat itu turun, tiga golongan ini terdiam, lalu mengatakan, loh itu kan ayat khusus kamu Muhammad. Kalau kita yang ikut kamu, mana ayatnya? Masuk surga enggak kita yang ikut kamu? Diturunkan lagi oleh Allah ayat surah Al-Fathu ayat kelima. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang yang beriman laki-laki maupun perempuan beriman kepadamu Muhammad, maka liyudkhila, pakai lam taukid Pak, sungguh mereka akan masuk surga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Seperti itu dulu dakwah Nabi Muhammad. Makanya cerita-cerita para nabi di dalam Al-Quran itu tujuannya sebenarnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad ditolak di Taif, beliau itu dilempari batu. Kemudian ketika di Mekah, beliau diludahi. Nah, maka Allah mengatakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Cerita para rasul itu aku ceritakan kepada kamu Muhammad agar meneguhkan hati kamu. Kalau sekarang enggak, Pak. Jangan diludahi, Pak. Kalau sekarang disindir sedikit langsung marah kalau sekarang. Makanya saya kadang heran kepada orang-orang yang ketika dia mau berdakwah tapi harus elit. Ada sebagian orang seperti, padahal ilmunya pas-pasan sebenarnya, tapi sok elit itu ada. Itu saya tuh gimana ya, greget saya kalau melihat orang seperti itu. Kenapa? Saya kalau ingat Nabi Muhammad dan para sahabat berdakwah itu bukan tidur di hotel, Pak. Gitu. Gak ada dulu hotel itu. Mau nelpon siapa ya? Nabi Muhammad jenengan ceramah ya di sini minta hotel berapa? Tidak ada. Padahal andaikan gunung Uhud jadi emas bisa kan? Andaikan Nabi Muhammad minta gunung Uhud jadi emas kan bisa itu. Tapi kan beliau dengan kesederhanaannya kan sabiasa kan. Makanya di Sidogiri itu ada besar itu ya, di Pondok Sidogiri itu definisi santri. Santri adalah yang la yamilu yumnatan wala yusrotan. Artinya apa? Cek ngak-ngakaan, cek letolean gitu. Kan la yamilu yumnatan wala yusrotan kan gitu maksudnya kan. Jangan oleh kanan, jangan oleh, maksudnya cek ngak-ngakaan, peloros teti orang kan gitu. Gak ada, oh saya tidak mau ikut konflik, saya tidak mau ikut konflik, saya di tengah saja. Tidak ada di tengah itu. Ada dulu di zaman Nabi Muhammad, di zaman para ulama, ada orang melengah tengah, enggak ada gitu. Enggak ada. Kita berat kalau melengah tengah gitu. Enggak bisa. Jadi kadang kita takut gitu. Takut menyampaikan kebenaran, takut dibenci, takut dihujat. Saya dulu kalau lihat YouTube, Pak, komenan bagus-bagus. Sekarang enggak ada yang bagus, Pak. Sengke kok sih nyongok komenan setia. Anjir mak sih congocol lebih banyaknya kok. Ya, jadi seperti itu memang, seperti itu. Kalau dulu biasanya diskusi dengan orang kafir, dengan pendeta, dengan rabi Yahudi. Ya, saya lihat komenan itu, umat Islam mayoritas di Indonesia, Pak. Sekarang lawan Fakot Hadamaddin itu, ya, komenan hancur sekarang, Pak. Ya. Algoritma itu gak ada yang baik itu. Palang ini, telmak kelin.
Ya seperti itu. Ya begitu memang. Itu baru cakap biasa Nabi Muhammad yantem dulu Pak gitu. Diantem dilempari sampai santai aja gitu. Nah, jadi begitu. Dan kenapa kok selalu ada inna fatahna laka fatham mubina di dalam rata-rata maulid pakai itu? Kenapa? Karena setelah membaca inna fatahna laka fatham mubina, setelah itu kita akan diceritakan orang yang paling luar biasa di dunia ini. Jadi seolah-olah kita itu minta futuh kepada Allah agar otak dan hati kita itu sinkron, menerima tentang keagungan Nabi Muhammad SAW. Begitu. Karena sekarang sudah banyak